الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وآل محمد وعشره. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Hanya Allah lah yang basir, Allah yang mengetahui keadaan seorang hambanya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Sallallahu alaika wa ala alika al-madlumin al-muttahadin. Salam kita di hari ini untuk As-Sayyidah Al-Jalilah Al-Madlumatul Maghfurah, sosok wanita madlumah, Bad'atul Mukhtari Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Assalamu ala maksuratil dhil'an. Salam untuk wanita yang patah tulang rusuknya. Hari ini kita duduk bersama untuk mengenang riwayat pertama, yaitu 40 hari pasca wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Assalamu ala maksuratil dhil'an. Salam untuk wanita yang patah tulang rusuknya. Assalamualaikum Salam untuk pipi beliau yang memar dan memerah matanya. Tak tahu merah matanya karena menangis ditinggal ayahandanya Rasulullah atau sesuatu yang lainnya. Assalamu ala sahibatis sajdatit tawilah. Salam untuk wanita yang panjang sujud pada Tuhannya. Assalamu ala sahibis sakinah. Salam untuk wanita yang telah memberikan kebahagiaan kepada Ali bin Abi Thalib, kecintaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan ketika putra beliau Al-Hasan wal Husain mendapati Fatimah telah terbujur kaku keluar dari rumah itu untuk mengabarkan kepada Amirul Mukminin yang sedang di masjid. Anak dua ini yang masih balita, yang masih umur 7 tahun, kemudian lari keluar dari tempat rumah yang menyaksikan di situ ada di kamar Az-Zahra, lari menuju ke masjid dalam keadaan yabkian, bercucuran air mata. Amirul Mukminin menyambutnya mengatakan, ma yabkikuma, apa yang membuat kalian menangis wahai Hasan wa Husain? Kemudian mereka mengatakan, abah laqad matat ummuna Fatimah, wahai ayah telah wafat ibunda kami Fatimah. Itu dikatakan kas-sa'iqa dakhala ala qalbi Amirul Mukminin, seperti kejutan yang masuk langsung di dada dan di hati Amirul Mukminin, membuat beliau sempoyongan tak mampu berdiri, kemudian beranjak dari tempatnya langsung masuk ke rumah. Di kamarnya Sayyidah Zahra telah bergeletak jasad tak bernyawa, mengatakan, wahai putri Rasulullah, ana Ali bin Abi Thalib, wahai Az-Zahra. Kemudian beliau berkata dalam bait syairnya, likulli istima'in baina khalilaini firqatun. Oh Zahra, setiap pertemuan dua kekasih ada terpisahnya. Saat ini waktunya aku terpisah denganmu.
لكل اجتماع بين خليلين فرقة وكل التي دون الممات قليل. Akan tetapi perpisahan paling sulit adalah perpisahan yang dipisahkan dengan kematian, yang tidak ada kembali satu sama lain. Inna iftiqadi Fatiman ba'da Ahmadin dalilun alla yaduma khalilu. Seorang syair menggambarkan keadaan putra dari Az-Zahra Al-Imam Al-Hasan, putra sulungnya keluarga Ali wa Fatimah, menjatuhkan, merobohkan tubuhnya di jasad Az-Zahra. Digambarkan seorang syair, la tughmidi aynayki an aynayya qumi fala khudnu siwaka ladayya. Wahai ibundaku, jangan engkau memejamkan matamu di hadapanku. Aku tidak memiliki sosok yang melindungi lagi diriku. Tidak ada ibu, tidak ada yang mencintai seperti cinta seorang ibu dirimu, wahai Zahra. Farra'su fawqa ar-ra'si yuhminu dam'ahu wa kada min huzni an amutu syajiyah. Beliau meletakkan kepala Al-Hasan di kepalanya Az-Zahra salamullahi alaiha dengan cucuran air matanya kepada ibundahnya, wahai ummah, wahai Fatimah Az-Zahra, seolah-olah kesedihan ini hendak mengeluarkan ruh dari jasadku. Qad udtu as'alu anki ba'da as-salam. Aku kembali dari selesai salatku, aku melihat engkau berdiri sebelum aku keluar, bahkan engkau mempersiapkan makanan untuk diriku. Wa kam da'awtu bi an araka syafiyya. Berapa banyak aku selalu mendoakan di akhir-akhir hariku ini untuk Allah memberikan kesembuhan untuk dirimu, wahai ummah. Qalu bi annaki nimti alayya fa kaifa idza. Mereka mengatakan bahwa engkau tertidur, wahai ummah, bagaimana aku bisa makan tanpa dirimu. Kemudian beliau mengatakan beliau menggerakkan jasad yang terbujur kaku yang baru saja keluar rohnya dalam keadaan memberikan pembacaan tilawatul Quran. Quli bi annaki lam tamuti la tughayyibi duna ruhi kaifa abqa hayya. Katakanlah bahwa engkau belum wafat, wahai bunda. Jangan engkau ghaib di antara mataku, jangan engkau biarkan aku sendirian tanpa engkau. Qad kuntu arju an tadummi adla'i farahilti min dunis salami alayya. Aku sudah terbiasa engkau jadikan tongkat berpupuh untuk engkau berdiri. Andai kata tebusan jiwaku, biarkan tulangku yang patah, bukan tulangmu, wahai bunda Az-Zahra. Ummah qumi Qabbilini fi fami. Ummah, bangunlah engkau, ciumilah aku Al-Hasan. Wadai hanana yadayki fawqa yadayya. Biarkan tanganmu yang lembut mengelus kepalaku seperti anak yatim, wahai ummah. Manda yunadini ayah Hasanun wa ya Husainun wa ya qalbi wa ruhi ilayya. Siapa lagi yang tiba-tiba memanggil namaku, wahai Hasan, tolong berdirikan aku, ilayya. Dikatakan Az-Zahra, wanita yang masih muda, setiap berdiri memanggil putranya Hasan. Dalam keadaan wanita ini 5 kali laktasi, 5 kali melahirkan, 4 lahir normal, yang 1 gugur, kemudian tidur hanya dalam keadaan 1 bagian saja, naima ala jambin wahid,
tertidur dengan satu bagian, memiringkan bagian kiri saja karena bagian kanannya patah, sehingga 40 hari tidur satu model saja tanpa bergerak. Kalau bergerak beliau mengatakan, abaja ya Rasulullah. Beliau mengeluhkan sakit setiap gerak tubuhnya, bahkan tidur tidak bergerak. Dikatakan keadaan akhir kehidupan Az-Zahra salamullahi alaiha mu'assabat ar-ra's, kepalanya diikat dengan kain, nahilatul jasad, tubuhnya kering tanpa ada jasadnya kecuali kulit yang menempel dengan balung, menempel dengan tulangnya. Wa Fatimah rahimallahu man nada wa syahida wa sayyida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عمن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا بسيدتنا ومولاتنا بعل البطول سيدتنا فاطمة البطول سلام الله عليها. Ucapan bela sungkawa terdalam bagi para pecinta keluarga Al-Mustafa yang mencintai Mustafa dan dzurriyyah keluarga Ma'sumin dari dzurriyyahnya, hari-hari mengenang Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Jangan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang barusan saya bacakan, wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan engkau mengira bahwa Allah itu ghafil, bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu lupa. Amma ya'malul zalimun, apa dari perbuatan yang dilakukan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah mengakhirkan, ditakhir oleh Allah, dipending oleh Allah tindakan kekejamannya. Innama yuakhiruhum liyaumin, untuk suatu hari, satu saat. Kapan itu? Tashkhasu fihi al-absar, sehingga mata mereka tidak bisa berkedip, melotot dalam keadaan menakutkan melihat apa yang ada daripada sanksi dan murka Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sengaja membiarkan mereka yuakhiruhum liyaumin. Memang dipersiapkan orang-orang yang melakukan kezaliman, dipersiapkan nanti di hari sehingga mata mereka akan melotot, mata mereka akan terbelalak, tashkhasu fihi al-absar, bahkan untuk berkedip matanya tak mampu karena menyaksikan begitu pedihnya, begitu menakutkannya siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha, wanita yang teragung termulia ini, siapa yang tidak mengenal Fatimah? Di majalis ini sering kita sampaikan bahwa Fatimah salah satu wanita yang sampai pada puncak kesempurnaan dari golongan manusia. Manusia seluruhnya belum pernah sampai seperti derajatnya Fatimah, bahkan mengalahkan beberapa orang-orang dari rijal. Fatimah Az-Zahra mengalahkan kedudukannya daripada mungkin ribuan lelaki biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kamula minar rijali katsirun, begitu banyak yang sampai pada titik kesempurnaan dari orang laki-laki, golongan manusia yang pria begitu banyak yang sampai pada kesempurnaannya. Kamula, sampai pada al-kamil, pada kesempurnaan derajat manusia dari golongan laki-laki banyak. Kamula minar rijali katsirun, banyak sekali dari para laki-laki
yang sampai pada derajat istimewa, makom yang luar biasa, sampai pada kesempurnaan manusia tersebut. Siapa mereka? Para anbiya wal mursalin wal abrar was salihin. Mereka itu kebanyakan adalah laki-laki. 124.000 nabi yang pernah diutus, mereka itu adalah laki-laki. Maka benar kata dan ucapan sabda Rasulullah, kamulah minar rijali katsirun. Begitu banyak yang sampai pada titik kesempurnaan dari laki itu banyak. Akan tetapi walam takmul minan nisa'i illa arba. Tidak sampai pada puncak kesempurnaan dari golongan manusia yang perempuan, dari golongan yang manusia, golongan wanita, melainkan hanya 4 orang saja. 4 orang ini disebutkan oleh Rasulullah. Asiyah bint Muzahim, istri daripada Fir'aun. Fir'aunnya mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aunnya melakukan kebengisan, kezaliman, bahkan mengaku Tuhan, aku adalah Tuhan kalian yang paling a'la. Istrinya beriman kepada Allah. Amanu imra'atun, seorang wanita amanat bi rabbiha, yang beriman kepada Tuhannya dan mengatakan najjini minal fir'aun wa amalih, selamatkanlah aku dari perbuatan Fir'aun dan perbuatannya, kekejiannya. Asiyah bintu Muzahim sampai pada titik kesempurnaan seorang wanita. Kemudian yang kedua adalah ibunda daripada seorang nabi ulul azmi, Maryam bint Imran, ibu dari Nabi Isa. Itulah wanita yang sampai pada derajat kesempurnaannya. Bahkan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Allah memilihnya dan membersihkannya, mensucikannya dan memilihnya dari segenap banyaknya wanita di alam dunia ini, di alam semesta ini. Yang sampai pada derajat kesempurnaannya adalah Maryam bint Imran, ibunda daripada Isa al-Masih. Yang ketiga setelah Asiyah binti Muzahim, kemudian Maryam. Yang ketiga adalah ibunda daripada Fatimah Az-Zahra, Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang juga mu'minah billahi wa bi rasulih, cinta kekasih pertama Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang anfaqat malaha, memberikan semua hartanya untuk Rasulullah. Sampai pernah ketika orang ada desas-desus bahwa Nabi Muhammad seorang yatim Abi Talib, faqir la malalah, seorang nabi yang dinikahi oleh Khadijah adalah anak yatim yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan dunia dan lain sebagainya. Desas-desus itu sampai kepada Khadijah. Khadijah meminta kepada ibn ammih yang bernama Waraqah ibn Naufal untuk melaporkan di hadapan seluruh orang-orang yang ada di Batha di Makkah, mengatakan inna Khadijah wahabat malaha li Muhammad. Wahai, kabarkanlah kepada seluruh orang Arab yang ada di Batha, seluruh harta yang dimiliki dari Khadijah itu telah diinfakkan dan dihibahkan, dianugerahkan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah yang seluruh kekayaannya habis untuk dakwah Rasulullah, yang dikatakan fi akhir lahadatiha, setelah diembargo kejadian kezaliman pada saat itu 3 tahun, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan, tidak boleh ada pernikahan dengan Bani Hashim, dan mereka muhasar fi Syi'ib Abi Talib, diembargo di bagian yang disebut dengan Syi'ib Abi Talib selama 3 tahun, hartanya habis bersih. Wanita ini dikatakan fi akhir lahdah, hanya memakan dedaunan dan sayuran saja, tidak bisa memberikan apapun, bahkan zamanu kafaniha, bahkan harga kafannya tidak bisa untuk dibeli karena hartanya habis untuk Rasulullah. Masih malu di hadapan Rasulullah untuk meminta harga kafannya. Tawassalat bi Fatimah, bertawassul melalui Fatimah, putri daripada Rasulullah dan putri Khadijah, mengatakan, wahai putriku Fatimah, katakanlah kepada ayahmu bahwa aku tidak memiliki zamanu kafani, bahwa aku tidak lagi memiliki harta untuk membeli harga kafan yang membungkus tubuhku setelah kaku, setelah keluar roh dari jasad ini. Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menjerit, ya Khadijah,
wahai Khadijah ummul mukminin, hartamu habis untukku, engkau meminta harga kafan malu padaku. Hada Jibril di sini memberikan salam Allah, wa huwa yusallim alaik, Allah bersalam padamu, dan Jibril memberikan salam padamu bahwa Khadijah hartanya dihabiskan untukku, kata Allah, maka kafannya dari sisiku, diturunkan kafan dari surga, dan meminta sorban yang biasa dikenakan oleh Rasulullah sebagai kafan kedua Khadijah salamullahi alaiha. Hadihi Khadijah adalah wanita yang sampai pada derajat keistimewaan dari golongan wanita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa afdaluhunna, yang mengalahkan semua dari tiga sebelumnya ini adalah Fatimah binti Muhammad. Salli ala Muhammad. Yang mengalahkan tiga pendahulunya yang dikatakan sayyidatul nisa'il alamin minal awwalin wal akhirin adalah Fatimah binti Rasulullah. Fatimah yang dikatakan, siapa Fatimah? Fatimah, semua pendai mengatakan riwayat ini, Fatimah itu adalah ruhnya Rasulullah. Fatimah adalah bad'atu Rasulullah. Fatimah adalah hayatu Rasulullah. Fatimah adalah ummu Rasulullah. Apalagi yang bisa diistilahkan? Semuanya disampaikan. Beliau mengatakan Fatimah ruhi allati baina jambai. Fatimah adalah ruhku yang ada di bagian kanan dan kiriku, itu adalah Fatimah. Fatimah adalah penggalan dari jiwaku. Fatimah bad'atun minni, man adaha faqad adani. Fatimah adalah penggalan dari diriku, siapa yang menyakitinya maka menyakitiku. Fatimah adalah raihanatay minad dunya. Fatimah itu adalah endusan wanginya Rasulullah yang dihadiahkan di dunia. Kalau rindu dengan dunia, mencium Fatimah. Kalau rindu dengan surga, mencium Fatimah. Sehingga sampai istrinya mengatakan, innaka tuksiru tuqbilu Fatimah. Engkau wahai Rasulullah begitu seringnya mencium Fatimah. Fatimah sudah besar, sudah dewasa, memiliki putra, dan engkau menciumi Fatimah. Dikatakan, ya hadza, Fatimah ini adalah raihanatay minad dunya, cahaya mataku dan wewangianku. Aku setiap kullama syaqtu ilal jannah qabbaltuha. Setiap kali aku rindu akan aroma surgawi, aroma daripada jannah, maka aku mencium Fatimah. Dan dicium baina ainaiha, dicium di antara kedua matanya, dicium di bagian keningnya. Dari cintanya Rasulullah, bad'atul Mukhtar, penggalan jiwa daripada Al-Mukhtar Al-Mustafa Tuhuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sosok yang bisa membahagiakan hati Rasulullah seperti Fatimah. Bahkan Fatimah mendapatkan gelar Ummu Abiha, ibu untuk ayahnya, karena beliau hidup di antara Fatimah sebelum Fatimah bintu Rasulullah. Namanya Fatimah sudah pernah saya sampaikan di majelis ini, bahwa kita tidak akan pernah sampai bagaimana hakikat Fatimah. Akan tetapi a'immah, para maksumin kita mengabarkan Fatimah disebut dengan Fatimah li'anna annallaha fatamaha wa fatama dzurriyyataha wa muhibbiha minan nar. Karena Allah telah menutupi baginya dan bagi dzurriyyahnya dan bagi pecintahnya dari api neraka, disape, dijauhkan dari api neraka, maka disebutnya Fatimah. Fatimah adalah artinya yang disape, yang dijauhkan, yang dientas dari api neraka, yaitu Fatimah. Akan tetapi Fatimah namanya dikatakan ala ma'arifatiha, untuk mengenal Fatimah Zahra daratul qurunil ula, maka semua abad terdahulu, orang-orang terdahulu minal malaika wal jin, semuanya kalau ingin mengenal yataqarrabuna ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan ma'rifatullah, maka melalui Fatimah. Kalau mereka mengenal Fatimah, laqad arafa Allah, maka mereka telah mengenal Allah.
Oleh karena itu dikatakan oleh a'immatuna ala ma'rifatiha, untuk kamu mengenal atas siapa Fatimah. Tidak mungkin kita akan sampai pada mengenal hakikat Fatimah. Akan tetapi kalau ala ma'rifatiha daratil qurunul ula, qarnil awal, abad-abad pertama sebelum penciptaan alam semesta ini, bahkan Fatimah telah Allah ciptakan nur Fatimah min nuri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sedangkan nur Muhammad adalah awwalu khalqillah, adalah pertama kali ciptaan Allah, adalah cahaya Rasulullah, dan itu disepakati oleh semua muslimin baik apapun madhabnya. Fa inna khalqil awal huwa nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Penciptaan pertama Tuhanmu ketika Rasulullah berkata kepada Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya ciptaan pertama kali Allah adalah nuru nabiyyika Muhammad. Cahaya pertama adalah cahaya nabimu yang berada di hadapanmu saat ini, yaitu sayyidul wujud wa afdali kulli mawjudi Muhammad. Maka Rasulullah adalah awwalu khalqillah, yaitu nur. Maka dari nur itulah berbias putri beliau, cahaya Fatimah salamullahi alaiha. Setelah Fatimah, maka siapa Fatimah? Fatimah ini salah satu penamaannya Fatimah karena Rasulullah lahu alaqa bi Fatimah. Karena Rasulullah memiliki hubungan erat dengan Fatimah sebelum Fatimah Az-Zahra. Ada Fatimah bintul Amr al-Mahzumiyah dan ada Fatimah bintu Asad ibn Hashim ibunda Amirul Mukminin alaihi salam. Rasulullah yatimul ab, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah, ayahnya telah gugur, telah wafat sebelum dilahirkannya Rasulullah. Maka hidup bersama Aminah Zuhriyah, bersama dengan kakeknya, bersama dengan keluarga tersebut. Tidak lama ketika beliau umur 6 tahun ibundahnya wafat, maka Rasulullah yatimul abawain, sosok yang yatim dari ayah dan ibunya, ikut bersama kakeknya Abdul Muttalib, istri daripada Abdul Muttalib, ibunda dari Abdullah, nenek daripada Rasulullah, adalah namanya Fatimah bintul Amr al-Mahzumiyah. Fatimah ini ta'allaqa bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, fata'allaqa an-Nabi biha. Ada hubungan erat kecintaan Fatimah al-Mahzumiyah ini, nenek beliau, dengan Rasulullah. Wa tuhibbuha, dan beliau ini cinta dengan Fatimah ini. Maka pertama yang mengasuh beliau dari neneknya adalah Fatimah. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muttalib syahid atau wafat, kemudian berpindah tangan, kafalahu Abu Talib, diingu, dibesarkan, dididik, dijaga oleh yang namanya Abu Talib. Abu Talib istrinya adalah Fatimah bintu Asad ibn Hashim, dari Bani Hashim. Maka ada Fatimah al-Mahzumiyah dan Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad ini adalah yang dikatakan ummi ba'da ummi. Fatimah bintu Asad yang dikatakan oleh Rasulullah, dia membiarkan taju'u auladaha wa tut'imuni, membiarkan putra-putranya kelaparan dan memberikan makan untukku, karena cintanya Fatimah bintu Asad kepada Rasulullah. Dikatakan, pernah saya sampaikan pula di majelis ini, bagaimana hubungannya Fatimah bintu Asad dengan Rasulullah. Diangkat sendiri kerandanya oleh Rasulullah ketika Amirul Mukminin datang mengatakan dan menangis, laqad mata ummi Fatimah, telah wafat ibundaku Fatimah. Beliau berdiri mengatakan, ummi aidan ya Ali, demi Allah itu ibundaku pula wahai Ali. Beliau yang memerintahkan untuk memandikan, diberikan pakaiannya. Kemudian setelah diberikan pakaiannya, diangkat sendiri oleh Rasulullah ke Baqi. Bahkan beliau turun di kuburan di Baqi, sampai berbaring di bagian kuburannya, sampai ditutup semua. Heran-heran, ya Rasulullah, mahada, apa yang kau lakukan kepada Fatimah bintu Asad? Beliau mengatakan bahwa wanita ini telah menjaga diriku bak seorang ibu untukku. Beliau memberikan semuanya. Aku berikan pakaian supaya dia tidak mendapatkan adzabil qabr. Aku berbaring di sini untuk memberikan talqin padanya.
Dan dia pernah satu kali aku mengatakan bahwa manusia akan dihidupkan dari kuburannya uratan, akan dikeluarkan minal ajdasi ila rabbihim yansilun, keluar dari kuburannya dalam keadaan tidak berpakaian. Maka wanita ini berkata, wa sawada, oh malunya diriku, maka aku jamin keamanan untuknya dengan aku berikan pakaianku, sehingga aku memohon kepada Allah agar wanita ini dibangkitkan dalam keadaan dengan pakaian ini. Tidur berbaring di tempatnya, karena aku pernah bercerita yaumadak beberapa waktu yang lalu menceritakan bahwa adanya dhaqtul qabr, tekanan atau himpitan kuburan. Kemudian beliau mengatakan, wa asafah, oh takutnya aku dengan himpitan kuburan, maka aman Tuhan, aku jamin keamanan untuknya, maka aku berbaring di samping pusarahnya untuk Allah memerintahkan tanah itu agar tidak menghimpit daripada kuburan Fatimah bintu Asad. Inilah ummi ba'da ummi. Setelah Fatimah al-Mahzumiyah, kemudian ada Fatimah bintu Asad, kemudian ada Fatimah. Karena ada hubungan erat dengan Fatimah, putrinya diberikan nama Fatimah lihubbiha bijaddatih wa lihubbiha bi ummi amiril mu'minin Ali. Disebutnya dengan Fatimah bintu Asad, diberikan anaknya Fatimah binti Muhammad. Maka dikatakan, wahai Fatimah, anti, engkau walaupun adalah putriku, walakin engkau adalah ummu abiha, seolah-olah ibu untuk ayahnya. Dan demikian fi'lan bahwa Fatimah Az-Zahra seorang ibu untuk Rasulullah. Rasulullah di awal waktu masih dakwah di Makkah, mereka melemparin kotoran dan beliau sujud di atas atau di bagian Ka'bah Baitullahil Haram. Datang putrinya dan Rasulullah tidak mengangkat kepalanya karena kotoran itu penuh di kepala Rasulullah. Kotoran onta dilemparkan kepada kepala Sayyidul Wujudi Muhammad dalam keadaan sujud kepada Tuhannya. Putrinya datang membersihkannya, kemudian beliau menyelesaikan salat dan berkata, fu'ila bika hada ya Rasulullah. Seperti ibunya, kalau sakit sedikit, kemana keluh kesahnya Rasulullah? Keluh kesahnya kepada Fatimah, berkata, wahai Fatimah, dalam hadisul kisah, inni ajidu fi badani dha'fa. Beliau bermanja-manja dengan Fatimah, karena Fatimah yang selalu memberikan, mengopeni dan mencintai Rasulullah apa adanya, seperti cinta seorang ibu kepada anaknya, sehingga Rasulullah demikian melakukan kepada Fatimah. Fatimah, wahai Fatimah, ya Fatimah, inni ajidu fi badani dha'fa. Aku merasa agak lemas, agak sakit sedikit. Larinya kepada Fatimah, didoakan oleh Fatimah, a'iduka billahi ya abata minad dha'af. Aku mohon kepada Allah, semoga Allah menjagamu daripada kesakitan dirimu ya Aba. Didoakan oleh Fatimah, Fatimah didoakan oleh Rasulullah. Wa hakadha alaqa antara Rasulullah dan Sayyidul Wujudi Muhammad, dan alaqa Sayyidul Wujudi Muhammad dengan putrinya Sayyidatin Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Di kejadian peperangan beliau yang memasakkan Rasulullah. Pernah saya sampaikan di peperangan Khandaq bahwa Rasulullah turun menggali pasir aghbar, bahkan seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya penuh dengan ghibar, penuh dengan debu dan kotoran dan tanah, tanpa makan karena muslimin hanya sawadain bi ahadis sawadain, hanya makan salah satu daripada warna hitam, yaitu air atau dengan kurma saja, kurma dan air, kurma dan air. Rasulullah memberikan jatahnya kepada para sahabat. Datang putrinya Fatimah membawakan roti, kemudian bertanya, aina abi Muhammad, di mana ayahku Muhammad? Beliau berada di paling bawah menggali parit langsung untuk peperangan Khandaq. Kemudian beliau, ana biyabnati Fatimah, aku wahai putriku Fatimah. Hada aba innahu ta'am. Ini wahai ayahku, aku bawakan sedikit makanan untukmu wahai ayah. Dicintai oleh Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ini makanan untukku wahai Fatimah. Disobek sedikit rotinya, dimakan oleh Rasulullah. Fahrawaqa biddumu. Kemudian beliau mencucurkan air matanya, mengatakan, duhai Fatimah, duhai putriku Fatimah, innahu la awwalu ta'amin yadkhulu jawfa abiki mundu salas.
Ini makanan pertama yang berat yang masuk ke perut ayahmu setelah 3 hari. Cinta Fatimah kepada Rasulullah. Beliau mengatakan yang paling aku cintai di dunia ini adalah an-nazar ila wajhi Abi Muhammad. Yang paling aku sukai di dunia ini adalah menyaksikan keindahan wajah ayahku Muhammad Rasulullah. Wa hakadha Rasulullah. Yang paling dicinta adalah Fatimah. Ahabbu ila Rasulullah ibnatu Fatimah. Wa a'azzu ilaihi Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, man ahabbu khalqillahi ilaika ya Rasulullah? Siapa dari ciptaan Allah ini yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Dijawab, ibnati Fatimah. Putriku Fatimah. Tidak ada yang melebihi, yang mencintai aku dan aku cinta padanya seperti Fatimah. Fatimah bawa'atun minni. Fatimah penggalan dari diriku. Wa minar rijal, dan dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Ba'duha, suaminya Ali bin Abi Thalib, itu yang paling aku cintai. Bahkan Rasulullah tidak mampu kalau sehari tidak melihat Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan Allahumma la tumitni hatta turiyana wajha Ali. Jangan engkau matikan aku hari ini sebelum engkau izinkan aku untuk aku memandang wajah Ali bin Abi Thalib. Ma hadzal hubb. Wa hakadha Rasulullah hubbuhu li Fatimah. Kalau Fatimah datang, qama min maqamih, berdiri dari makamnya, fa'ajlasahu fi majlisih, didudukkan di sampingnya, menciuminya di hadapan semua keluarganya. Dan Fatimah ini adalah raihanatayya minad dunia. Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Wanita yang demikian ini, ahibbati, wahai pecinta Fatimah, wahai muhibbi Fatimah, hani'an lakum yang cinta pada Fatimah. Ini yang kita minta, jadikanlah kami nanti yaumal qiyamah ditulis di sini di kening kita, di jidat kita, fi jabhatina, tulisan muhibbu Fatimah. Pecinta Fatimah, dengan cinta Fatimah menyelamatkan kita min azabil qabr, min azabil nar, wa yudkhiluna ilal jannah ma'a Fatimah. InsyaAllah bersama Fatimah inilah yang akan menggandeng kita seperti dalam hadis Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, bahwa Allah menunjukkan maqam Fatimah yaumul qiyamah dengan apa? Siapapun yang di hatinya darra minal hubbi Fatimah, sedikit pun cinta kepada Fatimah, akan bereaksi nanti yaumul qiyamah. Fatimah yang akan memiliki kita, mengambil kita, menyelamatkan kita dan mengentas kita dari siksa Allah untuk disampaikan kepada rahmat Allah dan masuk ke dalam kenikmatan surga ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Hani'an lakum. Fatimah hadihi, Fatimah inilah yang dikatakan wanita umur belum 19 tahun, 18 tahun sekian, 5 kali melahirkan, 5 kali laktasi ya habati, dipersunting, dan dia baru sesaat setelah masa pubertasnya. Kemudian diminta sama orang-orang, semuanya mengatakan amruha ila bari'iha, aku perkaranya Fatimah ini kembalikan kepada yang menciptakannya. Datang mereka satu persatu berharap meminang Fatimah. Jawabannya sama, yang satu mengiming-iming harta, diberikan 1000 kuda, diberikan 1000 onta, diberikan 1000 para selir atau budak yang membantu Fatimah. Fatimah seperti wanita bintal muluk, aku jadikan seperti seorang wanita dari kerajaan yang paling kaya. Dijawab oleh Rasulullah, la li ajli hada bu'is, bukan untuk ini aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan datang Ali bin Abi Thalib dalam keadaan hayaan di Rasulullah, ta'ti'an ru'usahu, dalam keadaan malu kepada Rasulullah, menundukkan kepalanya, dan Rasulullah senyum mengatakan la'allaka takhtubu Fatimah, jangan-jangan engkau hendak meminang putriku Fatimah. Beliau mengatakan na'am ya Rasulullah. Ali yang dalam mulai lahirnya bersama Rasulullah, karena jaraknya 30 tahun dari umur kecil, dari balita diambil sampai besar, saat ini datang untuk meminang putrinya Rasulullah. Marhaban bika ya Ali,
Selamat datang kepadamu wahai Ali. Aku diperintahkan oleh Allah, zawwijun nura minan nur. Jibril berkata padaku dari Allah, wahai Muhammad, nikahkanlah cahaya dengan cahaya. Kemudian Rasulullah bertanya, nurman biman, cahaya siapa dengan cahaya siapa? Zawwiji Fatimah min Ali, nikahkanlah Fatimah putrimu dengan Ali. Allahumma salli ala Muhammad. Dinikahkanlah, dan Fatimah ini kemudian punya anak pertamanya Al-Hasan, punya anak kedua Al-Husain, punya putri pertama dan anak ketiga Zainab, kemudian Ummu Kulsum, dan yang terakhir Muhsin, Hasan, Husain dan Muhsin. Muhsin inilah yang sakat menjadikan beliau nazif dakhili, menjadi wanita yang 5 kali melahirkan, kemudian pendarahan dalam sehingga beliau patah tulangnya, sehingga itulah sebab daripada syahadah, sebab daripada istizhadnya Fatimah salamullahi alaiha, rahimallahu man nada wa syahida wa sayyida ya Zahra, ya Zahra. Itulah yang menjadikan beliau syahidah dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridha pada Tuhannya dan Allah ridha padanya. Semoga kita semuanya semakin mengenal dan mempelajari Fatimah. Hari-hari Fatimah, mari kita baca tentang Fatimah. Hari-hari nanti kalau Ramadan tentang Ali bin Abi Thalib dan syahadahnya, baca tentang Ali bin Abi Thalib. Hari Sya'ban, hari-harinya kelahiran Anwar Muhammadiyah, cahaya-cahaya keluarga Rasulullah, baca tentang mereka sehingga kita mengenal. Kalau kita tidak mengenal, tak mengenal maka tak sayang. Kalau kita sayang, mari kita mengenal. Semoga kita Allahumma rzuqna ma'rifataha wa hubbaha ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha. Rabbi salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, kalau putri dari Rasulullah madlumah, umat saat ini madlum. Saat ini umat Islam lagi teroyak, lagi dalam keadaan sulit. Ya Allah, Allahumma bihaqqi Fatimah, Allahumma ya Allah, cepatkanlah, segerakanlah keturunan Fatimah untuk memberangus ketidakadilan di muka bumi ini. Al-Mahdi min muldi Fatimah, Mahdi dari keturunan Fatimah yang akan memberangus ketidakadilan, kebengisan, kezaliman dan muslimin saat ini, khususnya yang ada di Gaza, yang ada di Palestina dalam keadaan yang sulit. Jutaan orang dalam keadaan luju, dalam keadaan yang tidak memiliki tempat melainkan tidur di atas tanah dan beratapkan langit langsung. Mereka adalah orang-orang ngungsi. 1,4 juta manusia ngungsi tanpa ada tempat. Anak-anak kecil syahid, wanita-wanita dalam keadaan dipersekusi, tidak ada lagi tempat yang aman. Rawaihul maut fi kulli makan. Tempat itu setiap tempatnya adalah aroma kematian bagi mereka. Sampai kapan ya Allah? Jangan kira wahai orang-orang bengis, wahai orang-orang terkutuk, wahai orang-orang mal'unah yang dikatakan oleh Ibn Abbas bahwa orang-orang Yahud keturunan dari Israel, Bani Israel, yaitu saat ini Israel, Zionis Israel, itu adalah umat-umat terkutuk, mal'unatun fis sama'i wal ard, orang-orang yang dilaknat di langit dan di bumi. Dan saat ini mereka berupaya membumi, hanguskan anak-anak kecil itu, berupaya supaya tidak tersisa. Tidakkah engkau belajar daripada zamannya Musa? Fir'aun memerintahkan membumi, hanguskan anak-anak laki, akan tetapi Allah hidupkan Musa di tengah-tengah Fir'aun untuk menghancurkan Fir'aun. Dan engkau pula wahai Israel, kalau engkau hendak menghancurkan muslimin dengan membunuh anak-anak itu, maka anak-anak itulah yang akan menghancurkan dirimu wahai Israel. Allahumma ya Allah, berikanlah keselamatan dan nasr, kemenangan bagi mereka. Kulla yaumin nartaji farajan
Rabbi ajil minka bil faraji. Setiap hari kita menanti al-faraj, matal faraj, kapan kemenangan. Tidak bisa tidur kita dalam keadaan nikmat, sedangkan mereka dalam keadaan ketakutan. Anak kecil jemarihnya lepas, yang satu tubuhnya tidak utuh, yang satu syahid, yang satu dalam keadaan berjuang, kemudian dalam keadaan pengungsian, tempat yang paling aman dibom. Mereka melakukan pelanggaran semuanya dan dunia tetap diam. Padahal dunia ini ada 22 negeri Arab, ada 121 pemimpin negara, ada 2 miliar manusia muslim di dunia. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali mengecam dan mengecam dan mengecam, berjanji untuk memberikan bantuan kepada mereka dan mereka belum sampai bantuan, dilarang bantuan itu masuk. Mereka Presiden Turki berjanji, presiden yang ada di Yordania, Al-Urdun Al-Arabi, Al-Nasir dan semuanya berjanji dan mereka akan memberikan bantuan belum sampai. Ya Allah, sampai kapan dalam keadaan demikian? Allahumma tafriqhum tafriqa waj'alhum tara'iqa qidada. Pecah beraikan mereka orang-orang Zionis Israel, hancurkan mereka berkeping-keping, hancurkan mereka karena mereka telah melakukan kezaliman. Bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Ya Allah, jagahkanlah Al-Aqsa. Dan saat ini badai Aqsa tersebut yang disebut dengan Tufanil Aqsa. Tufan itu adalah air yang akan memberangus orang-orang anjas, orang-orang najis Zionis Israel tersebut. Allahumma unsurhum binasrik. Berikanlah pertolongan dari pertolonganmu ya Allah. Fa'anta ghaniyun qadir ya arhamar rahimin. Allahumma ajil liwaliyikal faraj. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم اقضي حوائجهم وحوائجنا وحوائج كل محتاج، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمقيمين لهذا المجلس والمعتم. تقبل منهم بأحسن قبولك يا أرحم الراحمين. هذا مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.